Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengawas uji kinerja PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rasmi Maladewi. Saya adalah guru SD Negeri 24 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi ajar membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Ma'un. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Oke, sebentar. Oke, bagus. Baik, untuk sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, ada baiknya supaya lebih bermanfaat ya, supaya mendapat barokah dari Allah, kita dahului dulu dengan bersama-sama bersolawat tibil qulub ya. Wahid isnin salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wal awaliyah wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Oke. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Ma'un. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu Rasmi mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama surat pendek? Anas.
Apa? Al-Ikhlas. Surah An-Nas. Terus? An-Nasr. Apa sini? Al-Falaq. Iya betul. Itu nama-nama surat pendek. Termasuk surat Al-Maun yang akan kita bahas ini. Ini juga sudah termasuk surat pendek. Surat pendek itu biasanya diturunkan di kota Mekah dan tergolong dalam surat Makkiyah, ya. Oke. Nah, pada hari ini Bu Rasmi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bu Rasmi mengharapkan kalian bisa atau kita semua bisa meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah. Yang kedua, Ibu Rasmi berharap kalian dapat membaca Quran surat Al-Maun ini dengan fasih. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu Rasmi berharap kalian dapat mengartikan per ayat per ayat dalam surat Al-Maun ini. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bu Rasmi akan menayangkan Quran surat Al-Maun beserta artinya. Silakan kalian lihat di layar proyektor. Nah, ya. Itu ada Quran bacaan ayat dan arti dari Quran surat Al-Maun. Ada berapa ayat? 7. Ada 7 ayat. Nah, sekarang kalian dengarkan, Bu Rasmi akan menjelaskan satu persatu dari ayat surat Al-Maun tersebut. Nah, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apa artinya? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dengarkan. Jadi surat Al-Maun ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama apa kata cirinya? Dengarkan ayat kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi, ciri yang pertama dari Quran, dari surah Al-Maun ini ciri pertama orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Siapa yang tahu arti menghardik? Menyakiti, bagus. Jadi bagus, itu jawaban yang benar. Menyakiti, menghardik itu sama dengan menyakiti, membuli, baik menyakiti perasaan, menyakiti fisik. Apalagi kalau bahasa kita itu ngato-ngatoi, ya kan? Itu artinya menghardik, artinya menyakiti hati. Itu ciri pertama orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat ketiga berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya apa? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim yang beriman, tidak boleh mempunyai ciri seperti yang disebutkan surah Al-Maun. Ya, tidak menganjurkan memberi orang miskin. Seharusnya bagaimana sikap kita? Kita harus berkasih, memberi kasih sayang kepada siapapun. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, ya kan? Kepada sesama makhluk Allah, kita harus saling kasih mengasihi. Ada orang yang membutuhkan, apabila kita sanggup membantu, kita bantu. Apa yang dia butuhkan, misal dia perlu beras, kita bantu kasih beras semampu kita. Tuh ciri yang kedua. Yang pertama menghardik anak yatim, yang kedua tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Lalu kalian lihat di ayat keempat, fawailul lil musallin. Artinya apa? Maka celaka bagi orang-orang yang sholat.
sambung di ayat kelima. Allazina hum an sholatihim sahun. Artinya Yaitu orang yang yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ciri ketiga orang yang mendustakan agama, yaitu dia lalai sholat. Bagaimana sih orang yang lalai sholat? Orang yang suka mengulur-ulur waktu sholat, ya. Waktu sholat sudah tiba tapi diulur-ulur, nanti saja sholatnya, nanti saja sedikit lagi, habis nonton Upin Ipin, misalkan begitu. Seharusnya itu tidak tidak dibolehkan dari surat Al-Maun. Karena kalau ada yang mengulur-ulur waktu sholat, maka dia melalaikan sholat. Kalau melalaikan sholat, berarti dia termasuk dari surat Al-Maun. Ciri orang yang mendustakan agama. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sudah ada berapa tadi ciri pendusta agama? 1, menghadiri. Yang kedua, Tidak mengajarkan menerima orang miskin. iya. Yang ketiga, orang yang lalai sholat. Ada lagi ternyata. Surat Al-Maun mengatakan pada ayat ke-6, allazina hum yuraun. Apa artinya? Orang-orang yang berbuat ria. Orang-orang yang berbuat ria. Nah, apa arti ria? Orang yang berbuat sombong. Ria itu artinya sombong, suka pamer. Ada enggak di sini yang sombong? Mudah-mudahan tidak ada. Sombong yang bagaimana? Bisa orang tuanya kaya raya, punya mobil 3, disombongkan ke teman-temannya. Sepatu baru disombongkan ke temannya. Baju baru disombongkan kepada temannya. Itu termasuk orang yang ria atau sombong. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Tidak ada. Walaupun harta orang tua banyak, kebunnya banyak, mobilnya banyak, tapi harus ingat itu semua adalah titipan dari Allah. Jadi suatu saat Allah akan bisa mengambil harta-harta tersebut dengan cara apapun. Makanya kita kalau jadi orang kaya tidak boleh sombong. Jadi orang yang punya harta banyak tidak boleh sombong. Pun demikian kepada kita yang kurang mampu, harus tidak boleh sombong. Oke, selanjutnya ayat ke-7. Coba dibaca ayat ke-7. Ayatnya wayam nauna, artinya Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. dan enggan menolong dengan barang yang guna. Kalau menolong orang hendaknya dengan barang yang bisa digunakan kembali. Artinya gimana? Kalau memberi nasi yang masih layak dimakan, yang masih bagus. Memberi pakaian kepada teman yang kurang mampu, berilah yang masih bisa digunakan. Ya, misal ada adik kecil di sebelah rumah, ada baju kalian yang sudah kecil, kasih. Tentu akan berguna bagi anak tersebut. Jadi berilah dengan barang-barang yang berguna. Oke? Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Quran surat Al-Maun. Coba kita ulang lagi, ada berapa ciri-ciri yang terdapat dalam surat Al-Maun, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Pertama, kedua, Tidak mengajarkan memberi makan orang miskin. yang ketiga, lalai sholatnya. Yang keempat, ria. Dan kelima, enggan menolong dengan barang yang guna. Mudah-mudahan kita semua yang di sini ya terhindar dari sifat-sifat yang ada dalam surat Al-Maun. Lalu Ibu Rasmi akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Jadi tugasnya seperti ini.
Di sini Bu Rasmi sudah menyiapkan ya ayat dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nah, ini akan Ibu bagikan kepada beberapa siswa ya, kepada kalian. Nanti kalian mencari pasangan dari ayat ini. Ya. Pasangannya ada di sini. Ini terjemahannya. Ini terjemahannya. Nah, nanti kalian akan mencari pasangan dari ini arti dari yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kalian cari ayatnya, ayat berapa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan bagikan. Nanti kalian cari pasangan kalian masing-masing ya, yang sesuai dengan ayat yang Ibu bagikan. Satu, pegang. Kemudian dua, pegang. Lalu pegang. Ya, ini pegang. Yang ujung. Oke. Oh, terlalu banyak di sini. Pegang. Pegang ya. Kemudian masih ada 2 ayat lagi. Sudah pegang. Tuh, pegang. 1 ayat lagi. Nah, ini aja. Oke? Nah, sekarang kalian sudah memegang masing-masing ayat surat Al-Maun dan arti dari surat Al-Maun. Sekarang Ibu minta silakan yang memegang potongan ayat dan arti bergerak untuk mencari pasangan kalian masing-masing. Silakan. Ibu Rasmi minta ayat pertama mana? Bacaannya apa? Masih nih. Ke sini. Mana pasanganmu? Oke, dari situ. Dari situ. Nah, ini ayat bener dah artinya. Apa artinya? Oke. Ibu minta ayat kedua. Coba ayat kedua bacaannya apa? Bagus, sini. Artinya mana? Hadap sana. Nah, ayat ketiga. Apa bacanya? Oke, silakan di sini. Pasangannya juga. Benar dah itu artinya apa? Baca. Oke, ayat ke-4. Mana angkat? Silakan ke belakang sini. Dan pasangannya artinya angkat. Artinya apa artinya? Baca artinya. Lima. Benar itu ayat 5. Apa bacaannya? Allazina hum an sholatihim. Mana pasangannya? Artinya mana? Terjemahkan. Baca. Oke, terus ayat ke-6 ya? Di belakang. Angkat ayatnya, diangkat. Bacanya apa? Allazina hum. Pasangannya mana? Artinya stop. Sama, mundur ayat. Allazina mundur. Nah, ayat ke-7.
antara ayat dan arti. Ibu harap kalian akan mengerti. Oh, ayat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya ini. Harus tahu artinya. Ya, jangan nanti pas ditanya coba artikan ayat kelima, enggak tahu artinya. Nah, dengan demikian kalian bisa mengartikan ayat per ayat, ya kan? Sekarang coba yang duduk Kalista ya. Oh ya, silakan kalian duduk dulu. Yang sudah berdiri silakan duduk. Sudah mendapatkan pasangan masing-masing. Ibu minta dari Kalista, mana Kalista? Sini nak. Coba Kalista praktekkan menulis ayat ke yang pendek aja. Keempat. Ayat keempat. Apa bacaan ayat keempat? Coba dibaca ayat keempat. Oke. Coba dilihat. Tuliskan ayat keempat dari Kalista. Terima kasih Kalista. Berikut Ibu Rasmi akan membagikan tugas, ya tugas kembali yaitu lembar kerja untuk kalian didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi di sini Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian jawab soal yang Ibu siapkan ini, ya. Silakan kalian jawab, didiskusikan dengan teman sekelompok. Jadi masing-masing teman kalian itu harus mengeluarkan pendapat. Jawaban nomor satu ini apa sih? Nah, semuanya harus berpendapat. Namanya bekerja kelompok. Semuanya harus membantu. Ya, jangan cuma ketua kelompoknya saja. Ya, sini cuma ketua kelompok saja. Harus kerja sama. Sekarang Ibu akan bagikan dari kelompok 1. Keluarkan penanya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 nih ya. Oh ya. Kelompok 2 itu disimpan dulu ya. Dan kelompok 4. Salah dulu. Nah, mana ketua kelompoknya? Oke, ini ya. Diisi. Itu ada nama anggotanya ditulis. Kemudian dijawab pertanyaannya. Bekerja sama. Coba. Kelompok berapa tadi? 4, apa? Jadi ini harus kerja sama. Ini kamu tulis nama-nama, walaupun dia cuma 5 itu enggak apa-apa. Yang enggak kebagian diisi nama enggak apa-apa. Ya. Ini ketua kelompok. Nih. Ya, kau ya. Oke, tulis nama-nama kawannya terus ini dijawab. Di sini ya. Oke. Ya, ini tulis nama-namanya ya. Kelompok 1. Coba. Tulis dulu. Sebutkan dulu tapi nanti nama-nama anggotanya. Nama-nama anggota kami adalah kamu cuma ini, ya. Ayo.
Sekarang dulu. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap anak yatim? Bagaimana tadi sudah dijelaskan? Tulis ini nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 kan? Jawab. 1 apa? Tadi sudah dijelaskan, ya kan? Oke. Lanjut. Jawab. Boleh boleh ditambahin kalau misalnya ada lagi apa lagi. Pendapat kalian dapat kok ditambahin. Boleh ditambahin, boleh isi boleh. Oke, sebentar, bagus. Siapa sih Toki? Boleh ditambahin. Ya itu juga boleh ditambahin. Menurut pengalaman kalian semua. Kira-kira kamu ada apa benar? Padahal bagaimana? Sudah selesai semua? Isi nggak? Kelompok mana yang sudah selesai? Wah, nampaknya semuanya sudah selesai. Kita minta dari kelompok 1. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Semuanya mendengarkan ya. Mendengarkan pendapat dari tempat kalian masing. Coba perhatikan dulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dengarkan dulu. Namanya 1 Walista, 2 Hanifah, 3 Fadila, 4 Dani, dan 5 Maulidia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rasmi. 1. Bagaimanakah seharusnya sikap kalian terhadap anak yatim? Tidak menghadapnya, tidak menakutkan, dan tidak membuli. Ya, tuliskan Pelan-pelan. Benar gak tuh jawabannya menurut kalian? Benar dong. Yang kedua, tuliskan pengalamanmu tentang membantu anak yatim. Pernah memberi makanan, pernah menolong ia sakit, pernah memberi pakaian, dan pernah memberi sembako. Oh, itu menurut pengalaman dari kelompok 1. Mudah-mudahan pengakuan kalian terhadap anak yatim akan istiqomah seperti itu ya. Oke, jawaban yang bagus sekali. Ibu kasih aplaus dan nilai 100. Oke, kelompok 1. Ada lagi kelompok yang sudah siap maju? Kelompok 2 sudah siap? Oke, kelompok 2 silakan. Yang lain, tenang, jangan ribut. Dengarkan
jadi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Besarkan tidak suaranya. Nah, bagus. Dengeran enggak? Bisa sedikit lagi. Coba. Oke. Pertanyaan nomor 1 apa jawabannya? Tidak membuli, tidak menyakiti hati, apalagi tidak menghinanya. Benar tak? Benar juga. Pertanyaan nomor 2. Apa yang sudah pernah kalian lakukan terhadap anak dari kelompok 2? Oh iya betul. Jadi ini ada penemuan baru. Kalau di tetangga ada anak yatim, jangan sekali-sekali mengucilkan anak yatim tersebut. Kalau kalian main, dia juga harus diajak bermain. Tidak boleh membeda-beda. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke. Itu tadi hasil diskusi sudah selesai. Sekarang Ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Siapa? Reni, boleh Reni. Suaranya yang keras, boleh berdiri. Oke, si Reni bertanya. Pertanyaannya bagus dan tepuk tangan dulu untuk Reni. Jadi apapun bentuk pertanyaannya, bagaimanapun bentuk pertanyaannya, yang penting kalian itu sudah berani ya. Udah takut bertanya. Kalau masih kurang jelas bertanya. Apa yang harus? Apa tadi? Apa arti menghardik anak yatim? Tadi sudah kalian jawab. Menghardik anak yatim itu diantaranya menyakiti, membuli, apalagi mengucilkannya, tidak mengajak bermain, tidak membantu, menghina. Itu semua ciri orang yang menghardik atau arti menghardik anak yatim. Satu lagi Bu kasih kesempatan bertanya. Siapa? Saya Bu. Kamu. Bu, kalau Oh, pertanyaannya bagus sekali, dengarkan. Kata siapa? Ya, katanya kalau ada pengemis itu masih gagah, masih kuat. Dengarkan dulu sayang. Hai, halo. Dengarkan dulu. Pengemis itu katanya masih kuat, masih gagah, tenaganya masih kuat. Apakah boleh kita kasihani? Silahkan, tidak ada salahnya. Yang namanya memberi kepada siapapun boleh. Ketika orang itu meminta bantuan kepada kita, walaupun dia masih gagah, walaupun dia masih kuat, kalau dia sedang meminta bantuan kepada kita, maka kita wajib membantu. Silakan dengan keikhlasan kamu dibantu, tidak apa-apa, ya. Oke, Ibu rasa cukup ya. Oke, untuk pelajaran minggu depan kita akan adakan hafalan. Jadi dalam 1 minggu ini kalian hafalkan surat Al-Ma'un tadi ayat 1 sampai 7. Ya, hafalkan sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan harokatnya. Tenang, tetap tenang. Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan kita sama-sama mengucapkan hamdalah